Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Semoga Allah memberkahi kita semua. Video kali ini berisi tentang ringkasan materi Bahasa Indonesia kelas 1 semester 2. Materi pertama, mengenal huruf M. Kata yang diawali huruf M diantaranya mawar, minyak, musang, meja, mobil. Sekarang mari kita baca kata-kata berikut. Makan, madu, mirip, minum, muda, murah, merah, megah, molen, motor. Kalian harus dapat mengenal anggota tubuh yang berawalan huruf M dan menggunakan suku kata berawalan mu. Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah muka, mulut. Materi kedua, pemenggalan kata dan penggunaan dalam kalimat. Dalam hal ini, kalian harus dapat menentukan pemenggalan suku kata tertentu dengan benar. Misalnya, pemenggalan suku kata melati yang benar adalah melati. Terdapat beberapa huruf seperti berikut: H, A, R, I, M, A, T, A. Susunan huruf yang benar adalah matahari, dan pemenggalan suku kata matahari adalah hari. Suku kata dari kata mata yaitu ma dan ta. Kalian juga harus dapat menentukan pemenggalan kata dari kalimat yang disajikan. Misalnya, ambil, masya, minum. Jawaban yang benar adalah masya, ambil, minum. Mawar, petik, mila. Yang benar adalah mila, petik, mawar. Materi ketiga, penggunaan kata ajaib. Apakah kalian pernah mengucapkan kata ajaib? Kata ajaib meliputi tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Kapan kalian mengucapkan 4 kata ajaib itu? Kata tolong diucapkan saat meminta bantuan. Kata terima kasih diucapkan saat menerima bantuan, saat mendapat pujian, dan juga saat mendapat hadiah. Kata maaf diucapkan saat melakukan kesalahan, juga saat menolak ajakan orang lain. Kata permisi diucapkan saat ingin bertanya, juga bisa diucapkan saat melewati orang lain. Kalian harus dapat menyebutkan kata ajaib dari kalimat yang disajikan. Misalnya, Citra ingin minta bantuan ibu mengajarkan matematika. Kata ajaib yang sebaiknya Citra ucapkan adalah tolong. Ayah membelikan buku baru. Kata ajaib yang sebaiknya diucapkan adalah terima kasih.
Kata yang diucapkan saat ditolong adalah terima kasih. Cici tidak sengaja menabrak Hani. Cici sebaiknya mengucapkan maaf. Kata yang diucapkan ketika berbuat salah adalah maaf. Maya ingin ke kamar mandi. Maya meminta izin kepada guru. Kata ajaib apa yang diucapkan Maya? Jawabannya permisi. Materi keempat, penggunaan tanda baca, tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Kalimat yang diakhiri tanda titik adalah kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan disebut kalimat berita. Tanda titik juga untuk memisahkan jam, menit, dan detik. Tanda titik dilambangkan dengan tanda seperti berikut. Kalian harus dapat menyebutkan tanda baca dengan benar. Misalnya, Andi sedang bermain. Penggunaan tanda baca yang benar adalah diakhiri tanda titik. Andi sedang bermain. Yudi makan apel. Tanda yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah tanda titik. Tanda seru digunakan untuk kalimat ajakan, perintah, dan larangan. Kalimat ajakan memuat kata ayo atau mari. Kalimat perintah memuat akhiran kan atau lah. Kalimat larangan memuat kata jangan. Tanda seru dilambangkan dengan tanda seperti berikut. Tanda tanya digunakan untuk kalimat tanya. Kalimat tanya memuat kata tanya. Misalnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tanda tanya dilambangkan dengan tanda seperti berikut. Kalian harus dapat menggunakan tanda seru dan tanda tanya. Misalnya, tolong ambilkan bola itu. Tutup pintu itu. Kalimat tersebut termasuk kalimat perintah. Dan karena termasuk kalimat perintah, maka di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Di mana buku Mila? Berapa kali kamu mandi dalam sehari? Tanda yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah tanda tanya. Di mana buku Mila? Berapa kali kamu mandi dalam sehari? Materi kelima, mengenal huruf G dan suku kata ga, gi, gu, ge, go. Kata yang diawali huruf G diantaranya garam, gayung, gigi, gitar, gula, gunung, gerak, gelang, gosok, gotong. Apabila terdapat huruf acak J, G, A, H, A,
Susunan kata yang tepat dari huruf di atas adalah gajah. Kata yang berawalan suku kata ga di antaranya gajah, gagak, garuda, gatal, gaco, gawang. Peralatan makan yang diawali huruf ga adalah garpu. Kalimat yang mengandung suku kata gu di antaranya ibu masak gulai ayam. Rasa masakan ibu gurih. Bu Rini menggoreng ikan gurami. Citra makan telur gulung. Nung. Suku kata yang tepat untuk melengkapi adalah gu. Yang terakhir, kalian harus bisa menunjukkan tempat barang atau benda kesukaan dan menyebutkan bentuk pujian. Menunjukkan tempat barang atau benda kesukaan dapat menggunakan kata di atas, di bawah, di dalam, di luar, sesuai gambar atau cerita yang disajikan. Misalnya ada soal cerita seperti berikut. Ruang belajarku. Lihatlah, ruang belajar Dinda sangat tenang. Buku tertata rapi. Mejanya terlihat bersih. Di bagian pojok meja ada vas bunga. Ada bunga mawar merah di dalamnya. Begitu cantik dan segar. Pertanyaannya, vas bunga terletak di titik-titik meja. Jawabannya adalah pojok. Yang ada di dalam vas bunga titik-titik. Jawabannya adalah mawar. Selanjutnya, menyebutkan bentuk pujian. Misalnya, wah, keren sekali kamu memakai topi itu. Gambar buatanmu bagus sekali, Heri. Bagus sekali suaramu, Cici. Demikian, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.